Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah, Nabi menjelaskan, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia difaqihkan dalam hal agama. Dia diberikan pemahaman dalam hal agama. Jadi kita nggak akan mungkin paham dalam hal agama kalau tidak mau belajar sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mau belajar sungguh-sungguh, maka itu merupakan indikator Allah menghendaki agar kita menjadi orang baik. Maka jangan pernah bosan dalam belajar. Jangan pernah malas-malas untuk hadir ke majelis ilmu. Supaya apa? Supaya terlihatlah bahwa memang Allah menghendaki kita ini menjadi orang yang baik. Dengan kita belajar ilmu agama, kita akan paham tentang ilmu agama. Dan itu merupakan tanda Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, Nabi juga mengingatkan kita, ta'allamu lil ilmi sakinah. Belajarlah kamu akan ilmu, karena di dalam ilmu agama yang kamu pelajari itu ada ketenangan. Jadi kita belajar ilmu agama ini bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita sakinah, bisa membuat kita tentram. Ibadah-ibadah yang kita lakukan juga bisa membuat kita tentram, bisa membuat kita tenang. Karena kalau kesenangan itu bisa dicari, bisa dibuat. Tapi kalau ketenangan dan ketentraman itu hanya ada di dalam ibadah, hanya ada di dalam perjalanan kita mencari ilmu agama. Orang yang banyak ilmu agamanya akan tenanglah hidupnya kalau dia betul-betul menjalankan ilmu agamanya itu. Jadi ilmu agama yang dipelajari kemudian dihayati dan diamalkan, ini akan mendatangkan rasa tenang, rasa aman. Sehingga kita perlu untuk terus dengan sungguh-sungguh mempelajari agama Islam sebagai agama yang kita anut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi juga menjelaskan, la hasada ila fisnatain. Tidak ada rasa iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haq. Kita boleh iri sama seseorang yang Allah anugerahi dia harta, kemudian dia manfaatkan hartanya yang banyak itu di jalan yang benar. Jadi kalau ada orang kaya, dia dermawan, hartanya dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk sarana pendidikan, dipakai untuk membantu anak-anak yatim, dipakai untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin dan kebaikan yang lain. Kalau ada orang kaya yang seperti itu, kita boleh iri. Kita boleh kepingin, kapanlah kita bisa jadi orang kaya seperti itu. Orang kaya yang murah hati, yang dermawan, yang peduli untuk kebenaran, yang peduli untuk nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan. Sama orang seperti itu boleh iri. Kita kepingin bisa seperti orang itu. Yang kedua kata Nabi, warajulun atahullahul ilmu, warajulun atahullahul ilma awil hikmata fahuwa yafdi biha wa yu'allimuha.
Yang kedua, kita boleh iri sama seseorang yang Allah anugerahi dia ilmu atau hikmah, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya itu. Jadi sama orang-orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kita boleh iri. Kapan kita punya banyak ilmu, lalu kita amalkan ilmu itu. Seperti orang itu punya banyak ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita boleh iri sama orang yang punya banyak ilmu, kemudian dengan ikhlas dia mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini tidak semua orang yang berilmu itu kemudian mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang ilmu agamanya banyak, tapi tidak diamalkannya. Kalau dia Islam, itulah namanya Islamolog. Orang-orang Islam yang punya banyak ilmu tentang Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam seperti banyaknya ilmunya itu. Ilmu tentang sholat banyak, terkuasai oleh dia. Tapi dia tidak sholat, ada orang seperti itu. Nah, dengan orang seperti itu kita tidak perlu iri, tidak perlu kepingin jadi orang seperti itu. Yang kita kepingin itu orang itu punya banyak ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang punya banyak ilmu, lalu dia mengajarkan ilmunya itu dengan ikhlas. Ini perlu kita iri, perlu kita kepingin bisa seperti dia. Kenapa? Karena dalam realitas kehidupan ada juga hamba-hamba Allah yang ilmunya banyak, tapi dia tidak mau membagi ilmunya. Dia baru mau membagi ilmunya itu dengan patokan harga. Disuruh ngisi pengajian, dia tanya dulu, wani piro. Ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Nah, dengan orang seperti itu kita tidak perlu iri. Yang kita iri itu ada orang ilmunya banyak, begitu diminta ilmunya, dia dengan ikhlas mengajarkan ilmunya itu. Kemudian yang terakhir, dalam mencari ilmu menurut Imam Syafi'i ada 3 sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama, al-muzallimah. Al-muzallimah itu komitmen. Komitmen kita dengan diri kita sendiri bahwa kita akan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Kenapa? Karena itu bekal hidup dunia dan sekaligus bekal hidup untuk akhirat. Siapa yang kepingin senang dengan kehidupan dunia, fa'alaihi bi'ilmi, maka dengannya itu dibutuhkan ilmu. Siapa yang kepingin hidupnya di akhirat sukses, fa'alaihi bi'ilmi, maka juga dibutuhkan ilmu. Maka kita harus komit. Kita harus memegang janji kita pada diri kita sendiri sebagai orang Islam. Kita wajib mencari ilmu. Nah, jaga baik-baik kewajiban mencari ilmu itu. Karena kalau kita tidak mencari ilmu, kita berdosa. Sebab mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain. Wajib pada setiap orang Islam. Ala kulli muslimin. Jadi kita harus punya komitmen yang kuat. Janji kita dengan diri kita sendiri untuk terus belajar ilmu agama. Caranya bagaimana? Hadirlah ke banyak majelis ilmu. Hadirlah ke banyak majelis pengajian. Kemudian yang kedua, al-jiddu. Jadi sikap kita dalam mencari ilmu itu adalah al-jiddu. Harus ada kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan tidak bisa. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat.
Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak bisa mendapatkan banyak hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Kemudian yang ketiga, al-muwazzabah. Al-muwazzabah itu konsistensi. Konsisten itu istiqomah, teguh pendirian dalam mencari ilmu agama. Karena kadang-kadang terjadi juga di mana orang yang mau mengajarkan ilmu agama sudah datang, yang mau diajar belum datang. Itu masih sering terjadi. Nah, ini menandakan bahwa al-muwazzabah, konsistensi dalam mencari ilmu itu belum muncul. Jadi kalau orang betul-betul konsisten, istiqomah dalam mencari ilmu itu, ya dia bersemangat. Apa tanda semangatnya? Murid lebih dahulu hadir daripada guru. Tapi kadang-kadang sering terjadi gurunya sudah nunggu lama, muridnya nggak datang. Cuman karena dia seorang guru, ya dia dengan sabar menanti. Sebab kewajiban dia untuk mengajarkan ilmunya kepada orang. Sesuai dengan perintah Nabi tadi, ta'allamu wa'allamu. Belajarlah kamu, kemudian mengajarlah kamu dengan ilmu yang kamu miliki itu. Makanya kadang-kadang seorang guru itu tetap telaten nunggu muridnya. Karena apa? Karena dia merasa itu kewajiban dia untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Jadi kalau tiga sikap itu ada pada seorang hamba Allah yang beriman dalam mencari ilmu, maka insya Allah dia akan punya ilmu agama yang banyak. Dia akan menginsafi ilmunya itu dan kemudian mengamalkannya. Dengan cara seperti itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Semakin banyak ilmu agama yang kita dapatkan, semakin tenanglah hidup kita. Dengan catatan, ilmu-ilmu agama yang kita dapatkan itu kita amalkan. Kita amalkan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita akan tenang, kita akan tentram dalam menjalani kehidupan kita, karena kita sudah belajar ilmu agama dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.